kalian mendengar suku Kalimantan, pasti yang kalian tahu hanyalah suku Dayak. Ya, Kalimantan itu luas. Nah, di video ini kita akan membahas suku pedalaman terakhir Kalimantan, yaitu suku Rimba atau yang lebih tepatnya adalah suku Punan Batu. Suku Punan Batu merupakan salah satu suku tradisional yang mendiami hutan Kalimantan. Mereka disebut-sebut sebagai penjaga terakhir cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan di pedalaman hutan. Mereka mampu bertahan hidup secara mandiri tanpa banyak campur tangan pemerintah atau masyarakat luas. Tapi banyak kabar beredar populasi suku Punan Batu ini lambat laun semakin sedikit. Nah, seperti apa fakta-fakta suku satu ini? Sok kita dagelin. 1. Beda suku Dayak. Walau bisa terbilang suku Dayak, suku Punan Batu berbeda dengan suku Dayak yang kita kenal. Suku Dayak merupakan istilah untuk masyarakat asli Kalimantan yang hidup tradisional dengan berladang. Sedangkan orang-orang Punan Batu menerapkan hidup berburu dan meramu. Sementara dari sisi genetika dan evolusi populasi, mengatakan suku Punan Batu tidak memiliki genetika Austronesia seperti suku Dayak dan masyarakat lainnya yang memiliki kebiasaan bercocok tanam. Hal ini diketahui lewat riset kolaborasi lintas negara yang dilakukan Pradipta Jati bersama jumlah peneliti dan organisasi. Leluhur mereka diperkirakan sudah tiba di Kalimantan pada 8.000 tahun yang lalu. Malah Palaluseus. Palalu itu somplak, Met. Ya nggak ada hubungannya lah. Itu hanyalah teori-teorinya Darwin yang belum tentu kebenarannya. 2. Suku tertua. Berdasarkan hasil uji genetik, DNA suku ini ternyata lebih tua dari nenek moyang orang Indonesia. Fakta itu semakin kuat dengan bahasa kuno yang masih mereka gunakan saat ritual. Banyak peneliti bilang suku berburu dan meramu yang masih aktif kemungkinan besar hanyalah mitos. Kebanyakan para peneliti juga sependapat dengan hal itu, sampai kemudian mereka melakukan penelitian genetik dari seluruh suku yang ada di Kalimantan. Beberapa tahun silam, peneliti itu dikagetkan dengan temuan DNA yang dianggap cukup tua, bahkan lebih tua dari nenek moyang suku-suku yang ada di Indonesia. DNA tersebut tidak ada perbauran atau pencampuran sama sekali. Mereka terheran-heran bagaimana bisa di masa sekarang ada komunitas masyarakat yang masih aktif berburu dan meramu makanan seperti nenek moyang terdahulu. 3. Hidup nomaden. Hidup nomaden adalah hidup sekumpulan komunitas masyarakat yang memilih hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya orang-orang Punan Batu hanya tinggal 8-9 hari di satu goa atau pondok. Kemudian mereka akan pindah ke goa atau pondok lainnya yang jaraknya 4-5 km. Hal itu bukan tanpa alasan kenapa suku ini suka berpindah-pindah. Sumber makanan adalah alasan mereka untuk hidup berpindah di tengah hutan, seperti berburu hewan sampai mencari buah dan umbi-umbian. Hutan memang menjadi rumah dan nyawa bagi mereka. Tanpa hutan, mereka akan tersingkir dari kemajuan zaman yang mana uanglah yang berbicara. Dan mirisnya, hutan Kalimantan khususnya di daerah Bulungan makin lama makin menipis. Hal itu mengancam kelangsungan hidup dari suku Rimba terakhir di Kalimantan. Mereka terus tersingkir dari perusahaan-perusahaan yang menguasai hutan area mereka. Sandi, pemuda Punan Batu yang sangat berbeda dengan sukunya, ia lebih memilih membuat tempat tinggal permanen di perbatasan tepian hutan. Selain belajar ilmu berladang, membuat rumah di tepian hutan akan sedikit menghambat dan menghalangi perusahaan-perusahaan yang akan membabat hutan mereka. Mau nggak mau, Sandi harus belajar dikit demi sedikit ilmu berladang. Ia sudah meninggalkan ilmu nenek moyangnya yang berburu dan meramu. Walaupun begitu, Sandi tetap mengajarkan anak-anaknya untuk bertahan hidup di hutan. Saya lahir di hutan, jadi makanya hutan itu jadikan sejarah buat saya.
Dia berpikir kritis agar keluarganya bisa mendapatkan makanan yang layak. Maka dari itu, ia mau gak mau harus berladang yang bukan keahliannya. 4. Memiliki bahasa sendiri. Suku Punan Batu memiliki bahasa kuno sendiri, yaitu dikenal sebagai bahasa Latala. Bahasa ini hanya digunakan oleh suku Punan Batu dan biasanya dituturkan dalam nyanyian. Mereka juga dapat berkomunikasi menggunakan ranting dan daun. Suku Punan Batu dapat berkomunikasi dengan sesama suku pedalaman di hutan Kalimantan menggunakan ranting dan dedaunan. Misalnya untuk memperingati kelompok lain supaya tidak mendekat karena ada yang sakit di kelompok mereka. Orang Punan Batu akan meletakkan ranting dengan daun yang telah diberi lubang di jalan menuju goa tempat tinggal mereka. Simbol lainnya yaitu daun digulung untuk meminta bantuan berupa makanan. 5. Suku Rimba terakhir. Seperti yang kita tahu, bukan tempe atau bongkrek, suku ini merupakan suku pemburu dan peramu aktif terakhir yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka sangat bergantung dengan sumber makanan dari dalam hutan. Pola hidup seperti ini membatasi suku Punan Batu berinteraksi dengan dunia luar. Ketergantungan dengan hutan sangatlah mutlak. Setiap hari, setiap komunitas yang terdiri dari 1 hingga 5 kepala keluarga akan masuk ke dalam hutan mencari makanan. Mereka berburu hewan atau mencari umbi-umbian. Hal itu dilakukan mereka setiap hari. Kalau habis, ya besok cari lagi. Hidup itu kejam bang, no work, no money. Waduh, sok-sokan bahasa Inggris ini. Makanya, lu kalau kerja yang giat, nanti gua jagain lilinnya. Sembarangan, Anda pikir saya babi? Saat ini hanya sekitar 100 orang atau 36 kepala keluarga yang tersisa dengan pola hidup seperti ini. Mereka menyebar di dalam hutan di kawasan Kars, di sekitar Gunung Benau dan Sungai Sajau. Sementara untuk suku Punan Batu lainnya sudah ada yang berimigrasi, meninggalkan pola hidup berburu dan meramu. 6. Miris. Sulit mengungkapkan bagaimana rasanya tersingkir dari kehidupan yang sudah diajarkan turun-menurun. Suku Punan Batu sekarang menunggu perhatian pemerintah setempat untuk memikirkan nasib mereka. Sekarang hampir 2 atau 3 hari mereka harus turun dan belanja perlengkapan makanan untuk keluarganya. Dikarenakan sulitnya mencari makanan di hutan sekarang. Biasanya jual beli mereka dengan cara barter. Suku Punan Batu biasanya menukarkan beras dari sumber kekayaan alam seperti madu, ikan, kayu dengan keterpaksaan. Mereka yang tidak memiliki uang harus rela mengutang untuk membeli beras. Nah, jadi seperti itu fakta singkat dari suku terakhir pemburu dan peramu di hutan Kalimantan. Memang sangat disayangkan kalau tradisi nenek moyang harus hilang cuma karena menghalalkan kepentingan pribadi. Thanks.